hadirkan bintang tamu lainnya. Kemarin baru saja pulang melaksanakan ibadah umroh dan selepas melaksanakan ibadah umroh datang ke Indonesia, berubah penampilannya ya. Seperti apa penampilan terbaru dari seorang selebriti yang satu ini kita hadirkan. Ini dia Nindi Ayunda. Semakin cantik, semakin glowing. Iya. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Pulang umroh tambah cantik ya. Makin bahagia kan sekarang? Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat lu buat sobat Ambiar, Nindi yang berubah penampilannya sepulang ibadah umrah kemarin ini. Bunda, itu jadi pertanyaan kita semua termasuk juga netizen. Sekarang kan berhijab alhamdulillah. Ya apakah ini sementara atau memang untuk belajar atau gimana sih? Iya. Insya Allah aku memang awalnya niatnya karena kan baru pulang umroh. Biasanya kan kalau baru pulang umroh sebaiknya kan memang jangan dilepas dulu. Betul. Terus seiring berjalannya waktu memang niatan itu ada, tapi kan kita namanya dijalanin proses itu kan nggak ada yang tahu. Betul. Sekarang juga masih ngikutin aja, hijabnya juga belum banyak, jadi masih kayak ngumpulin satu-satu. Cuma lagi belajar-belajar. Terus sekarang yang dirasakan setelah berhijab, momen-momen ini apa sih yang kamu rasakan? Aku kan pertama kali umroh itu kan 5 tahun yang lalu. Ini umroh aku yang kedua. Jadi perubahan yang aku rasain itu banyak banget. Gimana ya, kayak waktu dulu mungkin umroh karena aku kan perginya karena pelarian, karena punya masalah. Jadi karena punya masalah rumah tangga, terus aku pergi berdua sama mantan suami aku. Cuma ya rasanya ya gitu aja. Gitu. Pas sekarang aku lebih banyak mungkin lebih banyak mengenal, jadi lebih mengenal penciptanya, lebih banyak bersyukur, lebih banyak ikut datang ke majelis ilmu gitu. Jadi sehingga pada saat umroh itu pol-polan gitu, jadi beda banget rasanya. Doa yang dipanjatkan ketika berada di suci di Suita. Oh, banyak. apa sih? Salah satu Khususnya apa doanya yang paling spesial? Apa ya? Banyak banget karena kalau doa itu aku pasti spesifik iya, nggak spesifik juga iya. Karena semua kehidupan ini kan pasti semuanya problematika, masalah dari Betul. masalah satu ke masalah yang lain. Cuma yang aku minta ya pasti sehat, terus dijaga terus, minta tenang aja sih. Iya. Minta tenang ya. Tapi kan Nindi kan kamu juga ini manusiawi ya. Kamu adalah salah satu selebriti perempuan yang very fashionable, ya kan, dan suka banget dengan fashion item semua, gaya-gayanya kamu dengan fashion stylist kamu gitu ya. Manusiawinya tuh kamu ada nggak terpikir bahwa dulu tuh kan kamu bisa jalan jadi ikonnya fashion show ini dan itu, and now setelah pulang dari umroh kan kamu seperti terpikirkan untuk ya kayaknya mau berhijrah. Ada ada ketakutan, kekhawatiran yang lain? Kekhawatiran itu nggak ada sih, karena aku percaya pada saat aku umroh itu segala kekhawatiran tentang dunia itu tuh kan hilang pada saat di sana. Jadi aku cuma minta kayak di sana itu kalau bisa pada saat aku pulang rasanya masih sama gitu. Jadi nggak ada yang harus aku khawatirkan, karena bagi aku setiap kita ini pasti punya petnya masing-masing. Perjalanan orang berhijrah atau enggak itu punya ceritanya masing-masing. Aku juga sendiri bukan berarti aku berhijab aku orang merasa paling suci gitu, enggak juga gitu. Tapi yang pasti pada saat aku melaksanakan umroh terus aku berniat pengen pakai hijab,
sepulangnya, tapi nanti one day itu mau lanjut atau enggak itu serahin sama Allah semuanya. Oke, justru dengan berhijab juga bisa eksploratif juga ya. Betul. Banyak juga fashion show dan sekarang busana muslim juga begitu Fashionnya stylish sekali ya. Betul. Iya. Sekarang kan di Indonesia kan mayoritas 80% itu kan umatnya muslim. Ya. Hijab. Oke, tapi ini juga ada cerita kemarin ketika Nindi melaksanakan ibadah umroh bersama dengan ibunda tercinta. Kita mau kasih lihat, nanti kamu bisa cerita. Oke. Cerita Nindi Ayunda pulang umroh bareng ibunda sempat jatuh di anak tangga. Jadi kan aku kan berdua doang sama mama kan, jadi gandeng-gandengan terus. Sebenarnya aku sih yang jatuh. Jadi aku jatuh karena kaki aku slip gitu, cuma kayak kecil gitu, kayak anak tangga kecil. Oh iya. Jadi buru-buru mah ya mah, karena aku keasikan ngobrol di kamar sama mama. Udah mepet, takut asarnya nanti takut nggak nyampe di dalam masjid, aku pengennya kan di dalam. Jadi pada saat itu ayo mah buru-buru gitu kan. Terus saking pegang-pegangan berduaan, jadi kakinya slip, mama juga ikutan gitu. Jadi ikutan berduaan. Jadi ini masih biru sih kaki aku tuh, masih biru. Tapi kalau mama cedera nggak? Enggak, mama aku bersyukurnya mama nggak kenapa-kenapa, karena kan mama umurnya udah 70 ya. Aku kan takut banget. Jadi untungnya mama nimpa aku, jadi nggak kenapa-kenapa. Oke, alhamdulillah ya nggak kenapa-kenapa ya. Kita berharap semoga buat Nindi dan juga mama selalu diberikan kesehatan, bisa kembali ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Diberikan ketenangan hati dan juga pikiran pastinya. Tapi berbicara hati dan pikiran, kita bisa tenang kalau misalnya lingkungan sekitar kita juga memberikan ketenangan. Tapi kemarin ada perbincangan yang menjadi viral di media sosial. Ini antara Ola Ramlan dan juga Ashanti soal Nindi. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Pasti udah nonton dong. Baliut ya, ruwet ya. Oke. Depannya sayang. Nggak ditanggepin gimana-gimana, karena itu kan udah berlalu. Betul. Selalu ya. Kalau udah berlalu itu capek ya kalau ada orang yang ngulang ya. Jadi aku kalau itu sih ya setiap orang tuh kan pasti punya ceritanya. Iya. Jadi kan pada saat mami itu podcast aku nanya kan ceritanya apa, bagaimana, kenapa Nindi tuh kenapa sih gitu loh. Karena kan selama ini aku tuh memang orang yang nggak suka banyak bicara sama orang, kayak suka kayak curhat gitu loh. Ya Kecuali sama sahabat atau mungkin. sama sahabat aja tuh aku jarang, kalau nggak yang bagi aku kalau itu udah masalah rumah Ini tangga. sama mama ya. Sama aku, iya. Terus? Bahkan kalau soal kayak itu kan memang aku tahan-tahan semua sendiri. Tapi pada saat kemarin karena itu udah lalu, akhirnya aku cerita lah sama mami di podcast. Dan ternyata itu mungkin menjadi viral lagi gara-gara ternyata dulu tuh Nindi tuh ada masalah sama Ashanti tuh begini loh gitu. Karena memang ada masalah. Sempat ada masalah karena aku kan di situ marah karena bagi aku kan ya itu tadi kan jawaban Ashanti kan perspektif orang beda-beda. Ada orang yang mau menyampaikan kalau enggak, tapi kalau side aku sih aku pasti akan menyampaikan karena bagi aku namanya rumah tangga yang bisa membuat itu bisa tidak terjadi itu adalah istrinya sendiri gitu loh. Nggak akan bisa dari orang lain. Jadi yang membuat kamu marah itu penyesalan kamu saat itu adalah kenapa Ashanti nggak ngomong langsung ke kamu? Kenapa dia directly nggak langsung telepon aku atau dia ngajakin aku ketemuan? Karena aku pernah menghadapi kejadian yang sama di teman aku yang lain, tapi aku menyampaikan kepada teman aku ajak ketemu, terus aku kasih tahu apa segala macam. Ya terserah nanti kedepannya mereka mau bagaimana itu kan masing-masing ya. Kan kita juga mengharapkan mereka baik-baik aja. Tapi sekarang udah baik, keadaannya sama Kak Ashanti udah baik? Sudah baik. Tapi baik kan bener atau baik-baikan aja gimana? Baik, udah baik. Baik tuh maksudnya gimana? Maksudnya apakah sebaik hubungan kalian tulus sebelum ada ya. masalah ini atau baiknya tuh berbeda? Atau mungkin gini, baiknya tuh res aja bahasanya gitu maksudnya atau gimana? Enggak, ini kan mewakili netizen ya gitu. Awas jangan kepancing. Jangan kepancing. Atau baik cuma silaturahmi. ya baik. Pokoknya semuanya baik. Berarti baik aja cuma silaturahmi gitu. Silaturahmi. Tapi sebenarnya menanggapi masalah itu ya ini mungkin kan kalau gue dari perspektif lain ya, karena kita kadang-kadang kalau bersahabat, kita berteman tuh kadang-kadang juga agak susah untuk masuk di dalam sebuah masalah. Betul. Nah ini yang terjadi sama Nasar sama aku gitu. Iya. Kadang-kadang ya waktu dulu. Jadi nggak boleh kita selalu baik gitu. Lo inget deh zaman maksudnya dulu itu gue juga bersahabat, berteman boleh. Iya kan gue juga suka bingung gitu kalau mau ngomong sama dia tuh apa, mau kasih tahu yang benar tuh gimana. Maksudnya lu Ashanti gua Nindi apa gimana nih? Ya intinya ada batasan lah dalam pergaulan itu, dalam persahabatan itu. Jadi kita nggak boleh bisa masuk dalam kehidupan orang lain. Iya. Nggak boleh kalau urusan. Jadi nggak boleh overreaksi. Misalkan kita memberikan kepercayaan bukan berarti dia semena-mena untuk asal ngomong. Betul. Wih, Kalau itu enak ya punya program TV sendiri bisa curhat terus. dia kecolongan ya. Curhat-colongan terus kamu.
Oh, iya, Aku bukan maaf. curhat colongan, aku tuh menyampaikan apa yang Kak Nindi sampaikan sebenarnya. Tapi setuju. Ya makanya kan tadi kan gua bilang kan ini contohnya gue. Sabar. Nindi ada pertanyaan buat kami para bintang tamu, silakan. Dibalik nih sekarang. Oke, tapi hubungannya sudah baik-baik aja ya. Ternyata ceritanya semuanya sama di sini. Sama pasti pernah punya. Ternyata prompternya nggak berlaku, yang berlaku. Makanya segala sesuatu itu tidak boleh Iya paham Wi, paham. Sabar, maaf sudah memancing kompor meleduk ya. Tapi sekarang hubungannya sudah baik dengan seorang Ashanti, walaupun mungkin ada apa ya, tidak sama seperti dulu lagi Iya. bisa jadi. Tapi kita juga harus memaklumi perspektif dari Ashanti. Betul, Ya, setiap betul, orang punya betul, perspektif, punya perspektif dan cara yang berpikir yang berbeda. berbeda-beda. Untuk setiap solusi Ya pasti wes berbeda. Mbak, temenan sama aku aja, jarang ketemu setahun. Oke. Aku suka itu. Kalau Ini aku suka itu. buat Nindi sendiri ya, ada ketakutan dari Nindi untuk pertemanan yang sekarang nggak? Atau sekarang tuh pikirnya kalau berteman tuh harus seperti apa sih? Secukupnya aja sih. Iya, Berarti membatasi. Iya, aku membatasi. Bagi aku sekarang kalau berteman itu ya cukup aja. Atau teman itu kita yang pilih. Iya, betul. Jadi nggak yang huru hara Nggak, gitu. apa ya, nggak dikit-dikit nempel jadi nggak enak ya Mbak. Iya benar, nggak yang kayak ini curhat lagi. Secukupnya aja sebenarnya. Cukup ya, dan harus jadi orang yang enakan. Kalau kita nggak enakan kan, gue ikut lu ya, Iya, mau nggak mau, oh iya, padahal nggak kepengen gitu. Iya, benar-benar. Enak ya curhatnya banyak terus. Aduh. Kita kasih lihat artikel yang satu ini buat Sobat Ambiar tentang Nindi Ayunda. Indi Ayunda akui putus dari Dito Mahendra, bantah pernah nikah Iya. siri. Emang aku yang nikah siri? Waktu itu pernah ada kabar viral banget katanya kamu udah nikah siri loh. Gak nikah siri. Si Karen yang bilang sama kita, Nindi udah nikah nih gini. Karen. Pasti gosip itu ada dari orang terdekat kan. Iya, nggak ada. Aku belum pernah nikah siri. Apa gue. Itu mungkin dia ngomong kayak gitu, mungkin biar mati pasangan. Jadi udah putus. Oh, udah putus Kak. Iya gimana Udah. Iya, pokoknya sendiri aja lah. Tapi kenapa apa sih apa buat kamu putus? Oh, udah putus pacaran tapi nggak putus pernikahan gitu. Yang ada bilang nikah. Oke, enggak. Kita mau nanya sekali lagi, sudah putus? Iya. Oke. Iya. Alasannya sudah kenapa? selesai. Apakah karena memang dia sedang ada masalah Nggak sehingga ada, tidak nggak bisa ada. bertemu, Nggak atau ada memang itu. secara hati? Bukan itu sih, ya ongoing pada saat dalam masa ini kan juga pasti kan ada perbedaan-perbedaan gitu yang nggak sevisi misi. Ya, jadi berapa Ini pernah lama, Kak? nyanyi kan? Jadi berapa lama? Oh iya. Iya, Pernah nyanyi. Aku pernah nyanyi. Pada saat itu terlihat mesra sekali. Emang Ya itu. emang berapa lama Kak berhubungan Kak? Halo? Dia kan sendiri. Lagi mikir gini. Dia lagi mikir berapa lama ya? Jawab Enak. gitu. Berapa lama ya? Setahun, Coba Mas Sonia tahu nggak? Berapa lama Berapa dia? lama Pak? Berapa lama? Lebih dari... Nah itu bagus tuh teman kita. Tahu pun dia Ya, itu bilang nggak benar. berani, bagus. Sabar. Darah tinggi semua. Emang semua darah tinggi semua. Maaf masalah Enggak, bagi-bagi ambil tuh darah tinggi emang. Ya. Oke, jadi sudah putus dan kita punya pertanyaan juga buat seorang Nindi. Ada kemungkinan untuk membuka hati lain nggak? Kita kasih lihat artikel yang satu ini ya. Nggak ada. Putus Indi Ayunda enggak. Putus. Dia gimana? Ayunda enggak buru-buru cari pengganti Dito Mahendra. Kenapa? Masih muda, masih cantik, berkarya iya. Kenapa tidak Kenapa? membuka, Benar. Membuka hati, hati cari lagi. pengganti yang lain? Carinya nantilah ya yang mantep-mantep aja. Ini mantap, insya Allah nggak akan ngapa-ngapain kalau Bentar. Gue udah pilihan paling cocok, mantep, gue poni terus. Versi Kanindi mantep itu kayak gimana sih? Kriteria cowoknya itu mantep tuh kayak cowok yang mantap tuh yang gimana? Yang mantep hatinya, mantep agamanya. Sama mantep uangnya. Sebenarnya nomor satu mantap duitnya, bener nggak? Ya, bener. Iya. Mau yang mantap duitnya? Coba. Ini ada Mas Adam. Kita contohin simulasi hidupnya Mas. Kita contohin. Kita contohin simulasi Mas Adam barusan. Mas Adam kan
dia gini kan. Terus tiba-tiba lihat Kak Nindi gini. Nindi tapi sekarang fokusnya mau apa sih Nindi sekarang? Aku fokusnya sama anak aja. Aku tuh soalnya hidup aku kan sama anak-anak mulu ya. Kalau misalnya bisa ngelihat hari-hari aku tuh pasti sama anak-anaknya. Tadi pagi aja tuh dari subuh tuh udah ribet urusan anak, nyiapin anak sekolah. Tadi masih ngedropin anak dulu sekolah, baru kesini gitu. Jadi pengen ini aja ngabisin waktu sama anak-anak dulu. Tapi kamu kepikiran nggak, maksudnya bukan kepikiran, mau membuka hati nggak kalau ada seseorang yang memang Yang tiba-tiba mantep. mantep uangnya, AP-nya, semua Mantep imannya, mantep terus udah mau siap mau menikah, maksudnya mau nikah nggak? Aku tuh masih ada trauma sih, trauma tuh masih ada. Jadi takut kayak gimana ya nanti misalnya nih one day punya pasangan baru gitu kan, terus beradaptasi sama kita, aku punya 2 buntut kan, terus nanti kayak ibu ini pagi-pagi yang kayak sibuk kayak gitu-gitu, terus dia ngerasa keganggu atau nggak suka, aku tuh suka nggak kebayang gitu. Nindi, kamu belajar gak trauma sama Dewi? Konseling sambil bersih trauma. Sesuai judul laguku, indah pada waktunya. Ngomongin soal indah, ya. Buat Nindi, kita punya kalimat-kalimat yang indah, ungkapan hati dari orang-orang yang spesial di hati kamu. Kita mau kasih lihat buat kamu ya, ungkapan hati dari siapa dan apa isinya. Halo Ibu, semoga Ibu sehat selalu dan sayang sama Mas Abi dan Ade. Terima kasih udah jadi ibu yang baik dan sabar. Tetap kuat dan semangat ibuku sayang. We love you. We love you. Dadah. Dadah. Sweet banget sih. Sweet banget. Apa yang kamu rasakan sayang? Aduh, nggak bisa ditahan nangisnya, maaf. It's okay, kita manusia, kamu juga pun sama. Kita tahu permasalahan hidup kamu beberapa tahun terakhir tidak mudah ya. Berat banget. Kalau ngelihat anak-anak ketika lagi ada masalah ini datang silih berganti, apa dalam pikiran kamu Nindi? Aku kasihan sama mereka. Maksudnya kadang aku tuh suka kasihan kalau kayak mereka kok nggak sama anak-anak yang lain gitu kan, karena kan kayak anak aku kan sekarang kelas 6. Ada beberapa kejadian yang sebenarnya bikin aku juga terluka karena teman sekolahnya ada ngomong kayak, Abi, you are fatherless gitu. Jadi aku sampai marah. Padahal kan dia nggak fatherless, ayahnya kan masih ada. Aduh, Mbak, thank you. Tapi kita yakin anak-anak jadi sumber penguat bagi kamu ya Nindi ya. Semangat Nindi, masalah datang silih berganti, begitulah kehidupan, karena Tuhan juga tidak akan memberikan cobaan kepada mereka yang tidak kuat, tapi mereka akan diberi cobaan tentu saja sesuai dengan batas kemampuannya. Nindi mau bilang apa sama anak-anak? Maafin Ibu, Mas Abi, sama Ade. Terima kasih udah nemenin Ibu terus. Nanti kita jalan-jalan terus sama-sama, karena tadinya pengen ikutan umroh sama aku, tapi karena mendadak aku bilang nggak, Ibu sama Andung dulu ya, karena aku takut nanti aku nggak bisa jagain Andung gitu kan. Jadi mana yang mau dijagain, mau jagain anak, mau jagain ibu gitu kan. Jadi nanti mudah-mudahan bisa cepet waktunya kita pergi sama-sama. Amin. Nindi, aku rasa kamu tidak harus meminta maaf, karena anak-anak cuma meminta satu buat kamu, meminta kamu untuk bisa lebih kuat lagi. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.